يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqil mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Ma'asyiral muslimin wa sumberul mukminin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa bukan sekedar ucapan, melainkan perubahan nyata dalam diri. Perubahan dari kelalaian menuju ketaatan, dari keburukan menuju kebaikan. Takwa adalah komitmen untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, sekaligus terus menjaga dan memperbaiki diri serta mengajak orang lain kepada kebaikan. Ma'asyiral muslimin wa sumratul mu'minin rahimakumullah. Seringkali kita di dalam kehidupan ini pandai memberi nasihat kepada orang lain, mengingatkan orang lain untuk menjaga diri, bahkan mengajak kepada orang lain untuk melakukan kebaikan. Tapi terkadang kalau kita mau berintrospeksi diri, seringkali kita lalai dalam mengamalkan apa yang kita anjurkan kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an surah As-Saff ayat 2, Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Kemudian dilanjutkan dengan ayat kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun, yang artinya sangat besarlah kemurkaan di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin wa sumratul mu'minin rahimakumullah. Imam Tabari dalam kitab Jami'ul Bayan menjelaskan bahwa ayat ini diberikan oleh Allah sebagai teguran kepada para sahabat, yang bersumber diriwayatkan dari Abdullah bin Rawahah bahwa para sahabat pernah berkata, seandainya kami tahu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti kami akan melaksanakannya. Lalu disampaikan bahwa amal tersebut adalah iman dan jihad. Namun ketika perintah itu datang, sebagian dari mereka merasa berat untuk melaksanakan. Lebih jauh Imam Al-Bukhari menjelaskan bahwa ayat ini mengandung perintah tegas Allah sangat membenci orang yang pandai berbicara namun tidak mengamalkan apa yang dia ucapkan. Dalam ayat ini juga tersirat dua kelemahan mendasar manusia. Yang pertama, adanya ketidaksesuaian antara ucapan dan perbuatan. Tidak sedikit dari kita pandai untuk bercuak-cuak, pandai
pandai untuk berkata, pandai untuk memberikan mau'izah hasanah, tapi padahal kita sering juga tidak melaksanakan apa yang kita ucapkan. Rasulullah bersabda, ayatul munafiqi salasun, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza kunna khana. Tanda orang munafik ada 3 macam. Salah satunya adalah bila berkata ia berdusta, bila berjanji ia menyanyi janjinya, dan bila dipercaya ia berkhianat. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Dan yang kedua adalah banyak dari kita tidak memenuhi janji, padahal memenuhi janji adalah ciri orang yang beriman. Untuk itu, marilah ma'asyiral muslimin, pada kesempatan yang penuh bahagia ini, marilah kita introspeksi diri kita, sejauh mana kita melaksanakan apa yang sering kita ucapkan, yang sering kita mau'izahkan atau kita ucapkan pada orang lain untuk selalu berbuat kebaikan. Apakah ungkapan-ungkapan yang kita berikan kepada orang lain, mau'izah yang telah kita berikan kepada orang lain, sudah kita laksanakan? Karena sejatinya kalau kita hanya ucapan saja tanpa kita pernah melakukannya, justru itu hanya sebagai isapan jempol belaka. Tapi kalau kita mengatakan sesuatu yang telah kita kerjakan, insya Allah apa yang kita ucapkan akan masuk pada diri hati orang tersebut, dan dengan senang hati sadar untuk melaksanakan mau'izah ataupun nasihat-nasihat yang kita ucapkan. Itu ada ungkapan yang benar, yang baik, ibda' binafsik. Mulailah dari diri kita sendiri. Jangan sampai kita menyuruh anak kita untuk sholat tapi kita tidak sholat. Jangan sampai kita menyuruh anak kita untuk sampai dewan juz tapi kita tidak pernah melanjutkan ayat Al-Quran. Jangan sampai, karena kalau kita mengatakan seperti itu pasti tidak akan diguyu, ditertawakan oleh anak kita. Tapi kalau kita sebelum kita mengatakan kepada anak kita menuntui nak sholat, padahal kita sudah sholat, terlebih kita jamaah, pasti dengan senang hati anak kita akan mengikutinya. Banyak sekali kalau kita lihat di masjid-masjid, pada waktu mungkin di pinggir jalan ada orang atau mobil datang, anaknya ikut sholat meskipun tidak sempurna, itu dicontohi oleh orang tuanya, dengan senang hati dia mengikuti karena orang tuanya melaksanakan sholat tersebut. Untuk itu marilah kita semua pemimpin di sini, mari kita contohi siapa yang kita pimpin dengan uswatul hasanah. Tidak hanya dengan mau'izah hasanah, tapi dengan uswatul hasanah wa qudwatul hasanah. Karena ada ungkapan Arab mengatakan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahasa tubuh kita, bahasa sikap kita itu lebih fasih daripada bahasa kata-kata kita kepada orang lain. Semoga dengan khutbah singkat ini kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan apa yang kita ungkapkan pada orang lain atas kebaikan atau ilmu yang dapat kita gunakan untuk bekal kita di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa fazal muttaqun. Wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala
سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وسلمنا في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وأولادنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل لا إله إلا الله محمد رسول الله وأهل القرآن وأهل الصلاة والحسن الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاشكروا الله على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.